Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Terima kasih udah ngeklik video ini. Bagi kalian yang baru pertama kali ke video ini, perkenalkan, nama saya Velia dan aku udah tinggal di Poland selama 7 tahun. Oke, jadi langsung aja ya, sesuai dengan judul video ini, melahirkan di Polandia. Nah, bagi kalian nih yang lagi hamil atau yang lagi persiapan hamil atau kalian mau melahirkan di luar negeri, kalian penasaran gak sih seperti apa proses melahirkan dari mulai ke rumah sakit, di rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit setelah melahirkan, beda atau enggak dibanding yang ada di Indonesia? Well, lanjut aja langsung. Yang pertama, kalau kalian kerja di Polandia, kalian punya asuransi di Polandia, itu melahirkan di negara Polandia itu 100% free kalau kalian melahirkan di rumah sakit umum ya. Kalau di Indonesia itu kan kita punya BPJS, tapi aku kurang tahu kalau itu free 100% atau enggak. Cuman di sini kalian mau kelahir normal atau kalian misal harus sesar, itu semuanya free, ditanggung pemerintah. Tetapi kalau kalian mau mendapatkan fasilitas yang lebih baik, bukan fasilitas yang lebih baik, misal fasilitas ekstra, kalian bisa pilih private hospital atau rumah sakit swasta yang biasanya harus bayar gitu. Kalau nggak salah tahun lalu, tahun 2021 itu biaya operasi sesar itu sekitar 13.000 mata uang Polandia. Kalau kalian mau bayar sendiri atau kalian nggak punya asuransi, 13.000 mata uang Poland itu sekitar 43.700.000 rupiah. Terus kalau lahiran normal itu sekitar 9.000 mata uang Polandia, 9.000 zloty itu sekitar 30 juta. Nah, makanya lebih disarankan kalau di luar negeri atau di mana aja kalian harus punya asuransi kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi waktu itu kehamilanku sudah lebih dari 40 minggu, jadi 41 sekian, dan aku disarankan oleh dokter untuk ke rumah sakit biar ada speaking about the baby. Oke, baru kita video. Maaf teman-teman, tadi my baby is crying, he woke up. Well, it's okay. Lanjut, sampai mana tadi? Jadi kalau misalnya di sini ya, kehamilan aku sudah lebih dari 41 minggu, jadi aku disarankan oleh dokter supaya ke rumah sakit untuk dilakukan induksi, iya kan? Terus setelah itu pada tanggal 5 Mei 2021 itu aku ke rumah sakit dan dilakukannya induksi. Yang pertama induksinya itu yang hari pertama, hari kedua itu menggunakan induksi kateter Foley. Jadi aku baca ya, karena aku bukan orang kedokteran, siapa tahu aku salah, jadi aku baca di sini. Jadi aku induksi yang hari pertama dan hari kedua itu metode induksi dengan menggunakan balon khusus ke ujung leher rahim. Jadi balon akan diisi air untuk menekan leher rahim sehingga membuka. Hormon prostaglandin dalam tubuh terangsang alami untuk melunakkan dan membuka leher rahim. Itu induksi aku yang pertama dan yang kedua. Dan itu tidak berhasil teman-teman, induksi tersebut. Nah, terus hari ketiga dan hari keempat itu masih ditunggu sampai harus lahir ya. Jadi hari ketiga dan hari keempat itu dokter memecahkan air ketuban secara berarti bukan natural ya, berarti secara manual dipecah air ketuban. Setelah itu, setelah dipecah air ketuban, lalu hari ketiga dan hari keempat digunakan infus pacu untuk jadi infus hormon oksitoksin namanya. Aku baca lagi. Jadi itu infus hormon oksitoksin yaitu hormon sintesis pemicu kontraksi rahim yang dimasukkan melalui pembuluh darah. Infus hormon oksitoksin ini dilakukan jika leher rahim mulai menipis dan melunak.
Jadi itu rangkaiannya 4 hari aku di induksi. Jadi begini teman-teman, kalau di Eropa itu kamu nggak bisa setahu aku ya, kalau di Polandia kamu nggak bisa request, kalian nggak bisa request kalau mau lahiran sesar gitu loh. Kalau nggak mau normal, jadi harus sesar. Jadi pengalaman aku itu bener-bener kayak udah 4 hari di induksi, bayi nggak keluar-keluar, dan aku harus tetap nunggu supaya lahiran, dokter bilang harus lahir normal gitu, karena ibu sehat, jadi nggak ada alasan buat sesar. Alhasil aku harus menunggu lama biar bisa lahiran normal. Dan yang selanjutnya di Eropa itu, apalagi waktu itu zaman pandemi kan, jadi setahun yang lalu lebih ketat lagi, itu nggak ada yang bisa berkunjung ke rumah sakit teman-teman. Biasanya di rumah sakit umum di Poland itu nggak ada yang bisa ngunjungin, even suami kamu itu nggak bisa juga ngunjungin kamu ke kamar gitu. Dan ya, setelah itu bayi lahir tanggal 8 Mei, lahir, terus dicek dan ada rangkaian pengecekan dan lain-lain, semuanya oke. Jadi aku harus stay 3 hari di rumah sakit setelah melahirkan karena bayiku kena kuning waktu itu, tapi selanjutnya normal dan akhirnya bisa pulang. Nah, waktu itu karena aku itu di private hospital, jadi aku tuh di kota aku ada private hospital yang nge-cover asuransi. Jadi aku tetap gratis tapi dapat fasilitas yang jauh lebih baik. Nah, waktu itu ada possibility, ada kemungkinan waktu itu suami aku itu bisa nginap di rumah sakit setelah aku melahirkan, dan itu kayak bener-bener miracle banget. Miracle dalam arti biasanya jarang rumah sakit di Polandia itu kamu bisa sewa kamar VIP gitu. Ya bukan kamar VIP. Ya bukan kamar VIP sih sebenarnya, itu cuma kamar dari satu kamar ada 2 pasien yang akhirnya suami aku tinggal di situ gitu. Tapi setiap hari kita harus bayar. Jadi setelah melahirkan ya bisanya, setelah melahirkan suami aku harus bayar sekitar 500 mata uang Polandia atau sekitar 1,5 juta per hari buat tinggal di situ. Nah, itu aja kita itu nggak bisa namanya booking kamar teman-teman. Nggak bisa booking kamar karena waktu hari pertama setelah melahirkan itu kan aku melahirkan jam 10 malam, tapi di situ ruangan penuh. Jadi nggak ada, jadi suami aku tuh nggak bisa nungguin aku dan nginep di situ. Jadi suami aku harus pulang dan aku dimasukin ke kamar bareng-bareng sama ibu, sama yang baru melahirkan juga, sama bayinya dia gitu. Jadi sekamar ada 4 orang, 2 ibu yang baru melahirkan dan ada 2 bayi gitu. Untuk makanan pasti beda kalau kalian bandingin sama yang ada di Indonesia. Makanan di sini aku dapat sarapan, bisa aku kasih gambar contohnya. Jadi aku dapat sarapan, roti-rotian, terus habis sarapan roti sama minum teh. Udah gitu aja, roti pakai butter, kalau nggak ada hamnya atau ada sama keju gitu. Kalau kalian yang nggak makan daging berarti itu nggak kalian makan pakai keju aja. Terus udah itu sarapan pagi pakai roti. Terus nanti makan siang dikasih makan sup, tapi makanannya makanan Polandia ya, sup Polandia, sama ada kayak menu lain seperti misal daging atau menu makan siang lainnya gitu. Kalian bisa lihat di gambar. Terus nanti udah makan siang itu sekitar jam 1 jam 2. Terus nanti kita makan malam nggak dikasih makan lagi. Jadi total nanti hari sore jam 5 sore kita dapat snack, dan itu dikasih roti, butter, sama misal 1 sausage atau apa gitu. Jadi roti lagi itu jam 5 sore. Dan malam rumah sakit udah nggak ngasih makan malam. Maksudnya kalau di Indonesia I don't know, tapi kayaknya kayak sarapan, makan siang, makan malam. Maybe, I don't know. Komen di bawah kalau misalnya aku salah.
Ya, jadi begitu. Untuk makanan, jadi aku udah beberapa kali ada video aku yang aku di rumah sakit, aku kena COVID waktu itu. Itu ya begitulah. Tapi untuk kali ini di rumah sakit private yang ada di Polandia, fasilitas lebih bagus dan makanan juga jauh lebih enak. Pelayanan juga pasti jauh lebih enak karena susternya gitu-gitu juga nggak yang kayak di public hospital. Oke, apalagi ya? Terus yang tadi aku bilang di rumah sakit itu nggak ada tamu, nggak boleh ada tamu. Jadi semuanya serba ketat ya. Well, oke, dan di sini itu kalau sebelum melahirkan itu ada form. Jadi sebelum melahirkan ada form. Lebih tepatnya waktu kita udah di rumah sakit ada form gitu, isi kita itu lengkap banget. Jadi kita mau seperti apa, kayak nanti setelah melahirkan bayi apa namanya, umbilical cordnya itu dipotong oleh suami misalnya, atau jangan langsung dipotong. Terus yang kedua, bayi misal di apa ya, macem-macem pokoknya. Terus kayak kalau nggak salah itu ada boleh diimunisasi, bukan diimunisasi tapi dikasih vitamin atau apa-apa gitu, enggak gitu kan. Jadi semuanya lengkap. Dan di sini bayi yang habis melahirkan itu nggak dimandiin teman-teman. Jadi bayi stay sama waktu dia lahir gitu, cuma dilap-lap aja gitu. Dan waktu itu bayiku aku mandiin setelah 1 minggu setelah melahirkan. Jadi usia 7 hari my baby got first time wash. Terus setelah itu kalau di Polandia sendiri itu ada suster yang dikhususkan untuk datang ke rumah, dan itu kita nggak bayar sama sekali karena itu fasilitas dari rumah sakit, dari negara. Jadi setelah melahirkan kita harus pilih satu tempat kayak klinik dimana itu nanti akan taking care our baby gitu kan. Ya nanti dalam 2 minggu ada 3 kali visit. Jadi itu bidan 3 kali visit untuk ngecek bayi kita di rumah bagaimana. Jadi bidan itu datang ke rumah ya untuk ngecek bayi kita itu sehat sesuai ini, terus bagaimana kita take care bayi itu. Kita bisa tanya-tanya semuanya ke bidan tersebut yang datang ke rumah, dan si bidan juga ngecek ibu juga gitu. Jadi ibu dan bayi dicek semuanya sampai 3 kali kunjungan. Itu menurut aku bagus banget, dan itu semuanya free, dibiayai negara. Dan satu lagi, setelah melahirkan di Poland, kalian juga bisa daftar untuk uang tunjangan. Kalau di Poland satu anak itu dapat 500 mata uang Polandia atau sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. Kalian bisa dengarkan di background, my baby is crying now, still crying. Oke, teman-teman, jadi itu cerita melahirkan di Polandia. Kalau misalnya ada yang salah atau apa, tolong dikoreksi. Dan ya, thank you so much udah ngeklik video ini because I need to go to my baby now. Oke, thank you so much udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, see you in the next video. Bye bye.